Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat ya nak. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu masih tentang wisata Beni bersama dengan teman-temannya. Nah, pada pembelajaran kita yang kemarin, kita sudah membahas ya, Beni dan teman-temannya sedang berwisata di pantai dan mereka juga membuat istana pasir di sana. Nah, kemarin juga kita sudah belajar keragaman benda yang ada di pantai anak. Nah, kemudian Beni bersama teman-temannya melanjutkan perjalanannya mengunjungi taman kota. Nah, di taman kota Beni juga bermain ayunan bersama teman-temannya. Nah, kemarin juga kita sudah membahas bagaimana ciri-ciri dari ayunan ya, terbuat dari apa, termasuk benda apa, dan lain sebagainya. Nah, ternyata ya, setelah bermain ayunan di taman kota, Benny dan teman-temannya menuju ke tempat permainan lain. Nah, tempat permainan apa itu? Langsung saja kita lihat bersama gambar berikut ini ya. Nah, di sini ya kita lihat ada gambar ya, di mana di gambar ini kita lihat ya ada salah satu permainan yang ada di taman kota. Nah, tahu tidak anak-anak mem, ini gambar permainan apa ini? Iya, yaitu permainan prosotan. Nah, di sini juga kita lihat ada mandi bola ya, Nak. Nah, jadi di sini juga kita lihat bolanya berwarna-warni. Nah, di sini kita lihat ada juga tangga ya dari samping ya. Di belakang ini ada tangga. Ini digunakan ya, dengan tangga ini ya kita bisa menggunakan perosotan, dari situlah naiknya. Kemudian di belakang kita lihat ada jaring ya, ini dia. Nah, jadi jaring ini terbuat dari tali ya. Nah, di sini juga kita lihat ibu guru tetap setia mengawasi Beni dan teman-temannya selama bermain. Jadi, ya, apa-apa saja benda yang dapat kita lihat dari permainan prosotan ini. Nah, yaitu ada bola ya yang berwarna-warni, ada tangga, ada prosotan, dan ada juga tali ya. Nah, itu dia benda-benda yang bisa kita lihat dalam permainan prosotan yang dimainkan oleh Bini dan teman-temannya. Nah, sekarang langsung saja kita lihat bagaimana ciri-cirinya. Nah, yang pertama ada bola. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, di sini kita yang pertama, bentuknya bulat ya. Warnanya bermacam-macam. Nah, terbuat dari plastik. Nah, jadi bola ini termasuk dalam benda padat. Nah, inilah ciri-ciri dari bola. Nah, kita lihat yang kedua, prosotan ya, di mana ciri-cirinya berwarna ya, warni ya, bermacam-macam warnanya ya. Kalau di sini warnanya biru, terbuat dari plastik, ada yang dari besi, dan ada juga dari papan. Nah, jadi kegunaannya ini adalah untuk tempat bermain. Jadi, perosotan ini termasuk dalam benda padat. Nah, kemudian ada jaring ya. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama di sini warnanya bermacam-macam. Kalau di sini warna jaringnya berwarna biru. Ini terbuat dari tali. Dan ini juga termasuk dalam benda padat. Nah, bentuknya ini ada yang persegi dan ada yang persegi panjang. Nah, yang terakhir ada tangga perosotan, di mana ciri-ciri yang pertama ya memiliki warna bermacam-macam. Nah, tangga perosotan ini terbuat dari besi, berarti sangat kuat ya nak. Nah, bentuknya ini persegi panjang ya, dan tangga perosotan ini termasuk dalam benda padat. Nah, paham ya, nak? Nah, itulah ciri-cirinya. Nah, sekarang tugasmu. Nah, ini. Kamu amati gambar ini, kemudian kamu isi ya
hasil pengamatanmu dalam kotak yang sudah tersedia. Nah, di sini kamu disuruh memasukkan nama bendanya, bentuk bendanya, warna bendanya, dan termasuk benda apa dia. Nah, ini sudah kita pelajari semuanya. Kamu tinggal menuangkan dari hasil pengamatanmu, ya. Merasa di sini tidak ada pertanyaan, ya, Nak? Nah, jadi nanti kalau udah kamu isi ini, berarti kamu nanti sudah bisa mengamati ciri-ciri suatu benda. Nah, yang kedua, ini dia gambarnya. Di sini juga kamu disuruh mengisi nama bendanya apa, terbuat dari apa, bentuk bendanya seperti apa, warna bendanya bagaimana, termasuk ke benda apa, dan isinya termasuk dalam benda apa. Nah, isi dalam benda itu termasuk benda apa, begitu. Paham ya kan, Nak? Nah, baik, itu nanti kamu kerjakan dalam catatanmu ya, Nak. Nah, yang kedua ya, ini kita lihat di sini kamu disuruh juga mengamati gambar. Di sini ada 6 gambar. Nah, disuruh kamu memberikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan di tempat wisata dan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Nah, di sini ada 6 gambar ya. Yang pertama di sini membuang sampah pada tempatnya. Apakah itu perlu dilakukan atau tidak? Nah, silakan dijawab ya. Nah, yang kedua di sini ada kita lihat antri ya, antri dalam membeli karcis atau tiket. Nah, perlu tidak itu dilakukan? Nah, nomor 3 di sini kita lihat ada seorang perempuan yang memetiki bunga di taman kota. Nah, perlu tidak ini dilakukan? Silakan dijawab. Nah, gambar nomor 4 ya, seorang anak kecil ya, dia sedang berjalan di tempat khusus untuk pejalan kaki. Perlu tidak itu dilakukan atau tidak? Nah, kemudian gambar yang kelima ya, seorang perempuan yang memijak memijak bunga ya, bunga di taman kota. Nah, apakah itu perlu dilakukan? Nah, silakan dijawab. Yang terakhir kita lihat ada seorang anak kecil memberi makan hewan ya, pastinya ini di kebun binatang ya. Nah, perlu tidak itu dilakukan? Nah, itu nanti kamu tinggal centang. Jadi cara jawabnya seperti ini aja, Bu. Nah, misalnya nomor 1 kamu tulis membuang sampah pada tempat sampah. Baru kamu buat kotaknya di samping. Buatlah di situ tandanya, dicentang atau di cross. Baru nomor 2 nanti mengantri dalam membeli karcis. Buatlah di sampingnya tanda kotak. Nah, kamu centang atau kamu cross. Nah, silakan dipilih. Nah, begitulah pengerjaannya sampai nomor 6. Nah, berarti tugasnya ada 2. Ya, karena tadi tentang benda ya, menuliskan ciri-ciri benda, dan yang kedua yang ini. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti, dan pastinya bisa bermanfaat untuk kita. Sekian pembelajaran kita hari ini. Atas perhatiannya, Mem ucapkan terima kasih banyak.